Perkenalkan, nama saya Natasha Samola, saya dari kelas 5B4 dengan NIM 2006110214. Dosen pengampu, Dr. Imelda Ogi, SEMM. Dengan materi, mengembangkan produk baru. Pengertian pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut ke target pasar. Ini artinya, kamu perlu menyajikan unsur-unsur baru yang dapat memikat hati pelanggan. Berikut ini adalah pengertian pengembangan produk menurut beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Ciptono tahun 2008. Ia mengungkapkan bahwa pengembangan produk merupakan sebuah strategi untuk produk baru, seperti produk yang disempurnakan, produk orisinil, produk modifikasi, dan juga brand baru yang dikembangkan dengan cara riset dan juga pengembangan. Yang kedua, menurut Armstrong dan Kotler, pengembangan produk adalah strategi untuk menumbuhkan perusahaan dengan cara menawarkan modifikasi produk pada produk baru ke target pasar yang sudah ditentukan. Pengembangan produk tersebut dilakukan terhadap produk fisik dan memastikan bahwa ide produk yang sudah ada dapat diubah menjadi sebuah produk baru yang lebih efektif. Yang ketiga, Shimamura menyatakan bahwa pengembangan produk merupakan sebuah proses pencairan gagasan untuk produk baru dan mengkonversikannya ke dalam lini produk yang telah berhasil di pasaran. Pencarian produk baru ini didasarkan pada anggapan bahwa target pasar menginginkan unsur yang baru. Oleh karena itu, pengenalan produk baru dapat membantu dalam mencapai tujuan perusahaan. Tujuan pengembangan produk. Tujuan dari adanya pengembangan produk yaitu untuk memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Kemudian juga, produk yang telah dimodifikasi dan memiliki nilai tinggi, baik itu dalam hal desain, kemasan, ukuran, dan lainnya. Sementara itu, menurut Keller dan Kotler 2008, menyatakan bahwa tujuan umum dari pengembangan produk ada dua, yaitu yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan yang baru dan memperkuat citra perusahaan sebagai investor. Tujuan tersebut dicapai dengan cara menawarkan produk yang baru dibandingkan dengan produk sebelumnya. Yang kedua, tujuan kedua yaitu mempertahankan daya saing dengan produk yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara menawarkan produk yang bisa memberikan berbagai jenis kepuasan atau kegunaan baru. Dasar suatu perusahaan melakukan pengembangan menurut Alma. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, menambah omset atau meningkatkan penjualan. Yang ketiga, untuk mendayagunakan sumber produksi. Yang keempat, memenangkan persaingan dengan produk yang sudah ada. Yang kelima, meningkatkan profit dengan cara menggunakan bahan yang sama. Yang keenam, mendayagunakan bahan-bahan yang masih tersisa. Apapun strategi yang digunakan, harus dilakukan secara jelas. Ketika merilis produk baru di pasaran, ada beberapa strategi pengembangan produk yang harus kamu lakukan. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Strategi ini dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk lama yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, dimodifikasi dan disesuaikan dengan keinginan pasar. Selain itu, kamu juga perlu memotivasi target pasar untuk membeli produk yang sudah Anda tingkatkan. Hal tersebut berfokus pada penambahan fitur dan pembaruan yang nantinya akan berpengaruh pada minat konsumen. Namun, ada hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu kamu harus terus mencari fitur yang dibutuhkan oleh konsumen dari produk yang diperbarui. Yang kedua, meningkatkan nilai produk. Biasanya, alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan mereka terima dari produk tersebut. Dengan begitu, perusahaan
kualitas produk, dan juga dukungan pelanggan. Nilai tambahan yang disajikan akan menarik konsumen baru. Kemudian, pelanggan yang sudah ada akan memperoleh sesuatu yang baru dari produk tersebut. Yang ketiga, percobaan. Menawarkan contoh atau sampel produk secara gratis akan membuat para pelanggan ingin membeli produk kamu. Di sini, para pelanggan tentu akan memeriksa kualitas produk, dan dengan adanya sampel gratis akan membuat mereka semakin yakin untuk membeli produk versi premium. Penawaran gratis ini menunjukkan kepada para pelanggan bahwa apa yang akan mereka dapatkan jika membeli produk tersebut. Yang keempat, spesialisasi dan sesuaikan. Kamu bisa menyesuaikan beberapa produk dan menjadikan produk tersebut lebih spesial untuk menargetkan golongan pelanggan tertentu. Bahkan, kamu juga bisa menawarkan produk yang dipersonalisasi secara relevan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Hal tersebut akan membuat mereka berminat membeli produk yang kamu tawarkan dibandingkan dengan kompetitor. Yang kelima, penawaran paket. Penawaran sebuah paket baru tentu akan menarik perhatian para pelanggan. Kamu bisa menawarkan produk dengan berbagai paket, seperti paket bundel, diskon, atau sampel gratis untuk membeli produk yang kamu tawarkan. Paket di sini adalah sebuah penawaran yang tidak akan didapatkan oleh pelanggan lain. Terlebih, jika kamu menawarkan penawaran dalam waktu terbatas, itu adalah termasuk ke dalam strategi pemasaran yang baik. Yang keenam, lini produk baru. Lini produk baru adalah pengembangan produk baru di dalam lini produk yang masih relevan dengan lini produk yang sudah ada. Ketika kamu ingin membuat produk baru, maka kamu harus berhati-hati dengan pengembangan tersebut. Jangan sampai kamu hanya fokus pada penawaran produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Produk baru harus dilengkapi dengan fitur yang baru, sehingga hal tersebut akan meningkatkan penjualan produk tersebut. Yang ketujuh, mengubah gagasan atau ide. Strategi ini dilakukan dengan cara mengubah definisi dan ide produk. Contohnya, ketika kamu membuat produk baru namun target pasar tidak menanggapi tawaran tersebut, maka kamu perlu melakukan riset pasar dan mencari tahu keinginan serta kebutuhan pelanggan yang sesuai. Perusahaan juga perlu memberikan ide baru untuk produk yang akan dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Yang ke-8, target pasar baru. Menjual beberapa jenis produk di pasar yang berbeda merupakan salah satu strategi dalam pengembangan produk, di mana kamu bisa menjual produk di pasar yang berbeda. Bahkan kamu juga dapat mengubah target pasar dan demografi serta mengalihkan fokus kamu dari pelanggan ke bisnis. Jenis-jenis pengembangan produk. Yang pertama, memperbaiki produk yang sudah ada sebelumnya. Hal ini berarti perusahaan harus menggunakan fasilitas serta teknologi yang sudah ada untuk menciptakan inovasi baru dan memperbaiki produk lama. Dengan menggunakan cara ini, perusahaan tidak akan mendapatkan risiko yang besar, sebab mereka hanya perlu melakukan perubahan secara menyeluruh. Yang kedua, memperluas lini produk dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada. Kamu juga bisa menambah di produk yang baru. Yang ketiga, menambah produk yang sudah ada. Dalam hal ini, perusahaan perlu menambah serta memberikan variasi pada produk yang sudah ada sebelumnya. Kemudian memperluas segmen pasar dengan cara melayani berbagai jenis konsumen yang mempunyai selera yang berbeda. Yang keempat, meniru atau memodifikasi strategi kompetitor. Cara ini bisa dilakukan dengan meniru strategi dari kompetitor yang dianggap akan menguntungkan, misalnya tentang penetapan harga. Yang kelima, menambah lini produk. Biasanya, perusahaan akan membutuhkan dana yang cukup besar dalam proses pembuatan produk baru yang tidak berkaitan dengan produk yang sudah ada, sebab produk yang belum pernah dibuat dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pembuatannya memerlukan dana yang cukup besar. Tahapan atau proses pengembangan produk. Yang pertama,
Menciptakan ide atau gagasan, menciptakan sebuah ide atau produk baru merupakan tahap pertama yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan produk. Dalam prosesnya, pihak perusahaan perlu mengikuti beberapa upaya sistematis dalam menciptakan produk baru. Yang kedua, penyaringan ide atau gagasan. Tahap selanjutnya yaitu penyaringan ide. Setelah melakukan tahap penciptaan, perusahaan perlu melakukan penyaringan terkait ide produk yang sudah diciptakan. Penyaringan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya perusahaan bisa memperoleh ide yang berkualitas agar nantinya bisa diproses ke tahap selanjutnya. Yang ketiga, pengembangan serta pengujian konsep. Setelah mendapatkan ide produk dari penyaringan di atas, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengembangan ide tersebut serta menguji konsep produk yang baru. Konsep di sini merupakan sebuah hasil dari usaha pengembangan atas beberapa ide yang sudah dipilih. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran sudah menentukan untuk memilih produk baru. Maka langkah selanjutnya yaitu menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran. Strategi tersebut harus dikembangkan dan dimulai dari awal, mulai dari perilisan produk ke pasar sampai produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Yang kelima, analisis bisnis. Tahapan pengembangan produk yang harus Anda lakukan jika memutuskan suatu konsep produk dan strategi pemasaran adalah dengan melakukan evaluasi daya tarik bisnis pada produk baru yang telah ditetapkan sebelumnya. 6. Pengembangan produk. Dalam tahap ini, produk yang dikembangkan bukan produk yang nyata atau sebenarnya, tetapi masih dalam konsep rangkaian beberapa kata, video, gambar, animasi, atau prototipe sebuah produk. Jika sudah melewati analisa bisnis, maka akan dilakukan dengan mengembangkan ke dalam produk yang sebenarnya atau nyata. Yang ketujuh, uji pemasaran. Sebelum produk dipasarkan, sesuai dengan strategi pemasarannya, maka produk harus melewati uji pemasaran pada sebuah pasar yang sesungguhnya dengan skala yang kecil. Dengan strategi itu, perusahaan memproduksi akan mendapatkan gambaran dan pengalaman yang berhubungan dengan produk yang akan diluncurkan tersebut. Sebelum produk ini dijual, sesungguhnya dalam skala yang luas, di mana hal tersebut membutuhkan biaya pemasaran yang banyak. Yang ke-8, komersialisasi. Hasil dari uji marketing harusnya sudah mampu memberikan paparan yang berkaitan dengan prospek terhadap produk tersebut. Hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan produk interior.